Bismillahirrahmanirrahim. Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah, yaitu bertatap muka dalam rangka ubudiyah, dalam rangka menuntut ilmu sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena ketika kita ingin beribadah tentunya harus dengan ilmu. Kalau tidak didasari ilmu berasal dari Rasulullah SAW atau bersumber dari Rasulullah SAW, niscaya ilmu tersebut tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perlunya kita menyelaraskan ibadah kita sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Tayyib. Adapun kajian kita pada malam hari ini ya, masih berkaitan dengan kajian kita pada pekan yang lalu. Pekan yang lalu kita membahas tentang syarat wajib puasa Ramadan. Yang pertama kemarin Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat itu sehat, ya. Yang kelima iqamah atau mukim, bukan sedang bersafar. Kemudian yang keenam terbebas dari haid dan nifas. Ini bagi wanita khusus, ya. Tayyib. Sekarang kita akan membahas ya, pembahasan tentang uzur yang diperbolehkan berbuka atau tidak berpuasa. Uzur yang diperbolehkan ya, atau yang membolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan ya. Ada uzur-uzur tertentu yang apabila uzur tersebut ya, ada di dalam diri kita, maka boleh kita tidak berpuasa ya. Bukan berarti harus tidak berpuasa, tapi boleh tidak berpuasa. Tayyib. Dari beberapa dalil ya, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi SAW, maka para ulama menyimpulkan ya, beberapa poin penting ya, tentang uzur yang diperbolehkan seseorang tersebut tidak berpuasa pada bulan Ramadan ya. Yang pertama adalah al-maradu wal kabiru ya. Itu sakit dan tua. Ini sakit atau tua maksudnya di sini adalah tua yang tidak memungkinkan dia berpuasa. Maka diperbolehkan ya bagi mereka tidak berpuasa. Ya. Di sini dijelaskan fayajuzu lil maridil ladzi yurja bara'u al-fitru. Ya. Sakit yang dimaksud di sini adalah penyakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Di sini. Ya. Lain halnya nanti kalau dia sakit yang tidak mungkin sembuh lagi. Ya. Itu berbeda menyikapinya. Jadi penyakit yang
kemungkinan besar dia sembuh dari penyakitnya. Ya, misalnya sakit perut misalnya, mules ya, diare misalnya. Ini kan membuat fisik jadi lemah, tidak memungkinkan berpuasa gitu, ya. Maka boleh dia tidak berpuasa, kan ada harapan dia sembuh dan bisa mengganti di hari lain, ya. Fa idza bari'a wajaba alaihi qada'ul ayyam allati aftaraha. Apabila dia sembuh dari penyakitnya, dia wajib mengqadha atau mengganti, ya, puasa sejumlah hari yang ia tinggalkan. Ya, sejumlah hari yang dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Hari yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di bulan Ramadan itu sudah ditentukan Allah hari-hari jumlahnya. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam kondisi safar, kata Allah, maka dia berkewajiban mengganti puasa tersebut di hari lain. Ya. Di hari lain maksudnya di luar bulan Ramadan, mungkin bulan Syawal, mungkin bulan Zulqa'dah, mungkin bulan Zulhijjah dan seterusnya. Mungkin bulan Muharram begitu. Ya. Boleh sampai bulan Sa'ban berikutnya. Boleh dia ganti, ya dia pilih hari yang memungkinkan dia berpuasa. Ya. Ini sesuai juga dengan firman Allah, ya, dalam surah Al-Baqarah, ya, masih dalam surah Al-Baqarah juga. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Wa man kana maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ya, hampir senada, ya. Yang tadi 184, yang ini 185. Barang siapa yang menyaksikan bulan atau hilal, ya, maka hendaklah dia berpuasa. Barang siapa yang sakit, kata Allah, ya, atau dalam kondisi bersafar, sedang bepergian, maka dia wajib mengganti di hari lain. Nah, ini maksud marid di sini atau al-mardha di sini adalah, ya, penyakit yang memungkinkan sembuh. Kalau penyakit yang tidak mungkin sembuh, ya, bagaimana menyikapinya? Ya, dia cukup membayar fidyah saja, seperti orang tua yang tidak mungkin lagi berpuasa. Ya. Wal mardu alladhi yurakhasu ma'ahu fil fitri wa huwal mardu alladhi yashukku 'alal maridi as-siyama bisababihi. Ya, penyakit yang diberikan keringanan kepadanya boleh dia berbuka, katanya. Ini adalah penyakit yang mengakibatkan dia berat untuk berpuasa ketika itu. Ya. Berat dia, jangan cuman sakit ujung jari nggak berpuasa, sakit juga, ya kan? Sakit mata dia nggak berpuasa, nggak cocok gitu. Ya. Maksudnya yang berat baginya mungkin sakit bagian lambung, ya. Tapi jangan pula dikit-dikit, wah mah saya kambuh nggak berpuasa, padahal bukan gitu. Kalau hari-hari lain nggak pernah kambuh mahnya. Nah, ini nyari alasan, ya. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah penyakit yang, ya, dia sulit untuk berpuasa ketika penyakit itu ada. Tayyib. Wa ammal maridul ladzi la yurja bara'uhu. Adapun penyakit yang tidak mungkin sembuh, tidak diharapkan lagi dia sembuh, ya. Nah, ini bagaimana menyikapinya? Au al-ajizu anisyami ajzan mustamirran kal kabir. Atau lemah yang bersangatan yang tidak mungkin dia ikut berpuasa karena dia sudah tua misalnya, ya. Atau barangkali orang walaupun belum tua tapi fisiknya lemah gitu, ya. Itu boleh jadi, ya, disamakan dengan orang tua ini, ya. Fa innahu yafturu wa la yajibu alaihi al-qada. Maka boleh dia berbuka, maksudnya tidak berpuasa dan tidak wajib mengganti. Nah, ini, ya, orang yang sakitnya tidak mungkin sembuh, ya, itu disamakan dengan orang tua yang tidak mungkin lagi ikut berpuasa karena fisiknya lemah, ya. Jadi bagaimana? Dia tidak perlu lagi mengganti puasanya walaupun dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Wa innama talzimuhu fidyatun, ya. Hanya saja diwajibkan baginya membayar fidyah, ya. Fa in bi ayyut'ama, ya, an kulli yaumin miskinan. Nah,
dia cukup memberi makan ya satu orang miskin ya, atau memberi makan orang miskin sejumlah hari yang dia tidak berpuasa. Kalau mungkin satu Ramadan 29 atau 30 hari dia tidak berpuasa, maka dia memberi makan 30 orang miskin ya. Seperti itu ya. Li'anna Allah azza wa jalla ja'ala al-it'ama mu'adilan lis-siyami hina kana al-takhyir bainahuma fi awwali ma faradus siyam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan masalah memberi makan ini sebagai muadalah, sebagai pengganti untuk puasa ya, ketika dia diberikan pilihan ya. Di antara keduanya fi awwali ma farada as-siyam, di awal diwajibkannya puasa. Fa ta'ayyan ayyakuna badalan ya anhu indal udhri ya, sehingga jelaslah itu adalah sebagai bentuk pengganti karena dia mendapatkan uzur. Jadi kalau penyakitnya itu masih diharapkan sembuh, dia harus mengganti dari lain. Tapi kalau penyakitnya betul-betul tidak mungkin sembuh lagi, ya, tidak ada harapan sembuh di situ, maka cukup dia membayar fidyah saja. Ya. Tayyib. Yaqulul Imamul Bukhari rahimahullahu taala, Imam Bukhari mengatakan ya, wa amma syekhul kabir idza lam yatiq as-siyama faqad at'ama ansan ba'dama kaburu amman aw amaini an kulli yaumin miskinan ya. Adapun orang tua atau lansia istilahnya ya, orang-orang yang sudah tidak mungkin berpuasa begitu, yang tidak sanggup berpuasa, maka cukup dia memberi makan manusia ya, itu setelah dijalaninya 1 tahun atau 2 tahun masa tuanya itu. Nah, kan kelihatan itu ya. Udah 1 tahun jalaninya memang melemah gitu, nggak mungkin lagi, maka dia cukup memberi makan orang miskin ya, sejumlah hari yang dia tinggalkan ya. Kalau 30 hari ya 30 orang, kalau misal 15 hari dia udah melemah gitu ya, 15 hari ke depannya dia membayar fidyah ya. Karena kalau alasannya orang tua itu nanti 60 ke atas sudah tua, sementara 60 masih tegar-tegarnya ya, ngaku orang tua dia, saya udah tua nggak puasa saya katanya, tapi nongkrong di warung kopi bisa ya, sambil main catur pula. Nah, ini jadi orang tua yang dimaksud di sini. Oleh sebab itu Imam Bukhari mengatakan ya, orang tua yang dimaksud itu sudah dijalaninya masa lemah itu sampai 1 tahun atau 2 tahun kemungkinan ya, sudah tidak memungkinkan lagi kelihatan ya, mungkin di atas 80 tahun kali ya ya. Kalau orang-orang hari ini mungkin di atas 80 tahun itu baru ketemu kita yang betul-betul fisiknya sudah tidak memungkinkan. Tapi ada juga orang usia 80 tahun pun masih bisa berpuasa, masih menjalani aktivitas biasa ya. Jadi dilihat, jangan karena usia sudah sekian lantas beralasan wah saya nggak kuat, itu belum masuk kategori gitu. Oleh sebab itu Imam Bukhari menyebutkan di sini ya, yang disebut masa tuanya itu ketika dia melemah mungkin 1 tahun atau 2 tahun seperti itu ya. Taib, ini penjelasan dari beliau menunjukkan bahwasanya tidak bisa hanya beralasan wah saya udah tua ya, sudah punya cucu udah tua, nanti saya juga udah tua ini ya, nah, udah tua, udah saya udah tua. Nah, ini kan tidak menjadi alasan. Taib, itu uzur yang pertama. Uzur yang kedua adalah safar, as-safaru ya, bersafar. Fayubahu lil musafirul fitru fi Ramadan, diperbolehkan berbuka atau tidak berpuasa ya pada bulan Ramadan bagi orang yang bersafar ya. Wa yajibu alaihi al-qada, dia hanya wajib mengganti ya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan di atas tadi, yaitu surah Al-Baqarah ya. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam kondisi safar, maka cukup dia mengganti di hari lain. Ini menunjukkan bahwasanya ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan. Ya. Agama itu sangat mudah sekali ya. Justru itu ya, kita jangan mempersulit diri. Bahkan sebagian ulama berpandangan ini afdolnya tidak berpuasa ketika bersafar. Kalau dia berpuasa gimana? Boleh, bukan tidak boleh ya. Tapi afdolnya kata para ulama dia tetap
berbuka karena banyak hal yang dilihat di jalan yang mengurangi nilai puasa gitu ya. Kita pun mungkin zikirnya kurang dan lain sebagainya gitu. Oleh sebab itu para ulama memandang bahwasanya sesuai dengan dalil ini, para ulama mengafdolkan, lebih baik katanya tidak berpuasa ketika kita bersafar, lebih baik ya. Ya. Ketika kita bersafar, ya, jangan alasan kalau sekarang kan bersafar tuh jauh lebih enak. Kalau mungkin kendaraan sendiri, ya. Kalau dulu mungkin ya pakai unta di tengah padang pasir, nggak ada pohon, tempat berlindung gitu ya. Ya, makanya wajar dia nggak berpuasa. Ini bukan masalah itu, ya. Bukan masalah hari ini sudah enak, lantas hukum itu dihilangkan gitu. Ya. Nanti banyak hukum yang dihilangkan, sama dengan orang menjamak qashar sholat. Nanti nggak pernah menjamak kita, nggak pernah mengqashar. Kenapa? Ya safarnya udah enak sekarang. Bahkan jarak-jarak 5 km masjid, jarak kilometer masjid. Ya kapan kita menjamak? Orang tinggal berhenti aja. Ya, supir kita, ya, tinggal rem mampir. Tapi bukan itu alasannya gitu. Sama dengan afdoliyah ketika tidak berpuasa di bulan Ramadan karena safar. Ini bukan karena dulu sulit sekarang gampang, bukan ya. Tapi itulah syariat. Allah menginginkan kemudahan bagi hambanya ya. Oleh sebab itu bagi orang yang ingin berpuasa juga sah puasanya. Nah, kalau masalah sah atau tidak itu kan sesuai dengan syarat rukun saja. Syarat rukun dia lakukan, sah puasanya, diterima, Allahu alam. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan keringanan kepada kita, ya tentunya ya keringanan itu ya harus diambil ya. Sama dengan kita menjamak atau mengqashar salat, itu harus diambil ya. Jangan kita misalnya sedang safar ya ke Medan atau kemana gitu ya. 2 hari 3 hari kita di sana, lantas kita seperti orang mukim, sholatnya tamam semua bersama imam ya. Ini sebenarnya tidak apa namanya ya, seperti menyepelekan satu syariat. Lebih baik kita ya jamak ya. Kita mungkin kalau bisa qashar ya qashar. Kalau sholat bersama orang yang mukim ya kita sempurna ya, kita jamak setelahnya kan selesai ya. Orang nanti sholat kita udah nggak sholat gitu karena kondisi sedang bersafar ya. Ini banyak orang yang terkadang ya tanpa sadar dia tidak mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah sudah meringankan agama itu ya. Fayubahul fitru fis safarit tawil alladhi yubahu fihi qasrus salat. Dibolehkan untuk berbuka puasa ya bagi orang yang bersafar, safarnya itu panjang, dalam arti safar ketika sudah boleh dia mengqashar salatnya. Nah itu ya. Nah, ini kan ada kaitannya dengan qashar, baru dikatakan safar. Kalau masalah menjamak nggak pergi pun bisa dijamak kalau sholat ya. Nah, ini masalahnya tentang mengqashar salat. Jadi kalau dia dikatakan safar itu ukurannya adalah dia sudah bisa mengqashar salatnya. Ini pun khilaf masalah qashar ini. Ada orang mengatakan 80 km. Seperti dalam kitab ini disebut oleh para ulama 80 km. Nabi pernah mengqashar salatnya dan menjamak 80 km. Di dalam dalil yang lain disebutkan juga Nabi pernah menjamak ya hanya 3 mil saja gitu. Berarti kurang lebih 4,5 sampai 5 km saja dia sudah menjamak qashar. Bahkan Rasulullah SAW ketika dia pulang ke Madinah, sudah kelihatan gerbang Madinah, masih dia menjamak qashar di luar itu, di luar gerbang. Ini menunjukkan bahwasanya ya boleh dia mengqashar. Masih safar berarti. Itu ukurannya. Ya. Bagi orang yang meyakini 80 km baru boleh menjamak, ya enggak apa-apa. Ya. Itu kan kembali kepada keyakinan masing-masing sesuai dengan dalil yang ada ya. Bahkan ada sebagian yang mengatakan ya sesuai dengan dalil juga, kalau tidak 1 hari 1 malam tidak dikatakan safar. Ada juga ya sesuai dengan dalil, wanita itu tidak boleh bepergian ya tanpa mahram dalam perjalanan sehari semalam, itulah ukurannya, makanya dikatakan safar kan gitu ya. Ya.
Kalau memang sebagian orang berpedoman kepada sehari semalam, ya boleh saja, itu kan sesuai dengan dalil gitu. Mungkin ada yang berpedoman kepada 80 km, ya nggak apa-apa gitu. Ada sebagian orang yang 5 km pun sudah jamak qasar, nggak apa-apa juga. Ya, semuanya punya dalil. Ya. Nah, ini kembali kepada kita. Jadi yang dikatakan safar dan bolehnya kita tidak berpuasa di bulan Ramadan tadi, jika menyulitkan bagi diri kita, ini adalah kondisi yang boleh mengqasar salat gitu. Kemudian as-safarul mubih, ya, lil fitri fi Ramadan huwa safarul mubah. Yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan bagi yang musafir tadi, itu adalah safar yang diperbolehkan syariat. Kalau safar pergi ke tempat ke tempat maksiat, ini tidak dibenarkan gitu. Oh, saya mau bersafar nih, mau kemana Pak tujuannya? Saya mau ke Prambanan, Yogyakarta. Prambanan tempat siapa Pak? Ya, ke Kuil itu. Nah, ini nggak boleh, ya. Atau mungkin ke Borobudur di Magelang misalnya, ya, atau di Muntilan, ya, nggak boleh. Kenapa? Itu kan tempat maksiat gitu. Walaupun dia dalam konteks safar, tapi safar yang tidak diperbolehkan. Ya. Nah, ini pendapat para ulama demikian tegasnya berkaitan dengan bolehnya kita, ya, tidak berpuasa di bulan Ramadan karena alasan safar tersebut. Tayyib. Kemudian di sini disebutkan, ya, karena, ya, di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kunna nusafir ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'ib siyama 'alal muftir, ya. Adapun kami pernah bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah menjadi aib bagi orang, ya, yang tidak berpuasa di hadapan orang yang berpuasa. Itu tidak aib gitu. Misalnya kita rombongan nih, misalnya ada yang, wah saya berat kali mengganti, saya puasa aja lah gitu. Wah kami nggak berpuasa nih. Ya, itu bukan satu aib gitu loh. Ya, itu bukan satu aib. Dulu juga Rasulullah dengan para sahabat pun begitu. Ada yang puasa, ada yang tidak. Terkadang mereka bertemu dengan orang yang berpuasa di perjalanan. Ya, itu bukan satu aib. Makanya hari ini kan banyak itu kalau kita safar kemana gitu, kita nggak bawa makanan, otomatis kita harus beli makanan. Warung itu sepertinya warung setengah buka. Warungnya ada, ditutup pakai tirai, itu berarti ada makanan di dalam. Sebenarnya nggak perlu ditutup, ya. Itu tidak perlu ditutup. Ya jualannya jualan aja gitu. Memang dilarang kalau jualan bulan Ramadan? Nggak ada satu dalil pun yang melarang jualan di bulan Ramadan. Silakan, mau dari pagi pun jualannya nggak apa-apa. Yang masalah itu kalau orang makan baru masalah. Orang berpuasa jadi makan misalnya, itu baru. Yang masalah bukan yang jualannya, berarti yang makan yang salah. Kalau jualan nggak jadi masalah gitu. Nggak perlu ditutup-tutup pakai tirai, buka warung makan tapi tutup pakai tirai, seolah-olah nggak buka, tapi di dalam lengkap. Ya nggak perlu, silakan makan aja, mampir makan. Wah bapak ini jenggotan kok makan ya katanya. Ya nggak masalah, saya safar pak. Ya, nggak mungkin dong kita nggak makan kan gitu. Nah, itu tidak perlu itu bukan satu aib gitu. Ya, kalau kita ini kan memandangnya suuzon saja. Begitu buka warung, wih muslim buka warung berjilbab, orangnya buka warung bulan puasa katanya. Ya. Dia jualan dagang, yang diberi makannya adalah orang yang punya uzur, mungkin ada yang sakit yang makan di situ, ada orang tua yang nggak mungkin bisa berpuasa, barangkali ada orang yang sedang safar mampir di situ, kan gitu. Ya. Jadi jangan kita berasumsi ketika orang buka warung itu lantas, wah bulan puasa dosa aja dia, ya. Tapi kalau kita ngumpet buka warung, nggak pernah punya warung, tapi buka warung tengah kebun sawit misalnya, biar pada datang orang ke sana, ini baru salah, ya. Itu jelas salah. Tayyib. Kemudian, ya, kata para ulama, ya, walakin bi syartin alla yashqa alaihi shaumu fis safar, ya, dengan catatan, ya, orang yang sedang bersafar, yang berpuasa tadi, dengan catatan dia tidak merasa sulit ketika dia berpuasa waktu di perjalanan, tidak merasa sulit. Boleh.
boleh dia berpuasa. Fa in syaqqa alaihi, jika sulit baginya, au adarra bihi, atau barangkali membahayakan dirinya gitu, ya. Fal fitru fi haqqihi afdal, maka berbuka baginya itu lebih afdal. Makanya Anda bilang dari tadi, ya, para ulama berpandangan lebih afdal tidak berpuasa jika memang memberatkan dirinya. Ya, jika memberatkan dirinya, ya. Akhdhan bi rukhsah, ya, sekaligus dia mengambil rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Tayyib. Kemudian yang ketiga, al-haid wan nifas. Ya. Haid wan nifas ini khusus bagi wanita. Fal mar'atul lati ataha al-haidu aw an-nifasu, ya, tuftiru fi Ramadan wujuban. Ya. Wanita yang datang masa menstruasinya, ya, atau barangkali melahirkan, maka dia wajib berbuka pada bulan Ramadan. Malah wajib. Ini bukan masalah afdol lagi, ya. Dia wajib berbuka. Jika dia tidak berbuka, tidak sah puasanya. Puasanya tidak sah. Kemudian, ya, dia hanya menahan lapar dan haus saja. Ya. Fayuhramu 'alaiha as-saumu, diharamkan atasnya berpuasa, walau shamat lam yasihu minha, andai kata dia puasa tidak sah puasanya. Ini sesuai dengan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, ya, fadzalika min nuqsati diniha. Ya, ini masalah kurangnya agama seorang wanita. Agama wanita itu tidak lengkap, kurang. Setiap bulan dia tidak sholat dan tidak puasa. Ya. Kenapa? Karena dia ada masa-masa menstruasinya, datang bulan istilahnya. Ya. Di sini menunjukkan kata Nabi SAW, ya, kurangnya agama wanita. Kalau laki-laki kan nggak mau sakit, ya, selama napasnya belum sampai ke tenggorokan masih wajib aja sholat. Ya. Masih wajib. Yang penting dia sadar wajib sholat. Wah, saya udah nggak bisa lagi digerakkan mulutnya dengan isyarat. Ya, itu bagi laki-laki. Ya. Tapi kalau bagi wanita, ya, sadar, bugar, sehat, tapi ketika dia datang bulan, dia tidak beribadah kepada Allah. Ya. Bahkan saking kehati-hatian para ulama dalam hal ini, ya, membaca Al-Quran saja pun itu diperdebatkan. Ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak, sampai membaca Al-Quran. Ya. Apalagi menyentuh Al-Quran gitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya, ya, wanita itu memang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai rupa, bukan berarti menghinakan wanita, bukan. Ya, ini kodratnya. Ya, menunjukkan bahwasanya wanita itu memang kodratnya tetap di bawah laki-laki, nggak bisa di atasnya gitu. Walaupun dia presiden, ya tetap aja ibu rumah tangga di rumahnya. Iya, presiden dia misalnya, tapi di rumah tetap ibu rumah tangga. Ya. Tayyib. Tapi di sini disebutkan wayajibu alaihimal qada'u. Ya. Haid dan nifas bagi wanita tadi dia wajib mengganti puasanya. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha. Ini sesuai dengan ucapan Aisyah radhiyallahu anha, ya. Kana yusibuna dzalika. Ya, kami pernah mengalami hal itu katanya, ya. Fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Ya. Berarti kalau puasa ya tetap mereka ganti tapi tidak salatnya. Cukup dia puasanya saja, ya. Baik, kemudian uzur yang keempat, ya, al-hamlu war-radha'. Ya. Al-hamlu war-radha' ini adalah hamil dan menyusui. Ya. Ini juga, ya, bagi wanita boleh dia tidak berpuasa jika memberatkan atau mengkhawatirkan diri dan janinnya. Kalau dia sedang hamil, ya. Fal mar'atu idza kanat hamilan aw murdi'an, ya, wa khafat ala nafsiha aw waladiha bisababis shaumi jaza lahal fitru. Seorang wanita itu apabila dia kondisi hamil
atau barangkali dalam keadaan menyusui begitu, sementara dia khawatir terhadap diri dan anaknya, ya, karena disebabkan puasa tadi, maka boleh dia berbuka, ya, boleh berbuka. Lamma rawahu Anas, ya, radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'a 'alal musafir syatrus salati was shaum wa 'anil hubla wal murdi' as-shaum. Ya. Nah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membuat ketetapan bagi orang musafir itu, ya, salat dan puasa. Salat boleh dikosor, puasa boleh tidak berpuasa bagi yang musafir. Tapi kalau bagi orang hamil dan yang menyusui itu hanya puasa saja, sholatnya tetap dilakukan. Artinya ini dalam kondisi tidak safar, ya. Orang yang hamil kan jarang safar, ya begitu. Artinya ini menunjukkan wanita itu memang tidak dianjurkan sering bersafar, ya. Tapi bagi laki-laki itu sering bersafar. Tayyib. Di sini dijelaskan bahwasanya berkaitan dengan hamil atau menyusui tadi, ya. Apakah dia, ya, hanya membayar fidyah saja, atau barangkali dia mengganti puasanya, atau sekaligus mengganti dan bayar fidyah, ya. Ada sebagian pendapat bahwasanya dia cukup membayar fidyah saja, ya, karena asbab, ya, atau karena uzur yang dialami olehnya, ya, seperti hamil atau menyusui seorang bayi misalnya, ya. Ada sebagian pendapat dia harus mengganti puasanya dan membayar fidyah, ya. Allahu a'lam bishawab, ya. Di antara dua pendapat tersebut yang mana yang lebih kuat, tapi, ya, sebagian kita barangkali ada yang berpedoman kepada mengganti dan membayar fidyah, ya. Bagi sebagian yang memahami bahwasanya cukup bayar fidyah saja, tak ubahnya, seperti orang sakit misalnya atau orang tua misalnya, ya, dia bayar fidyah saja. Apakah itu dibolehkan? Ya, menurut ilmu yang sampai kepadanya itu dibolehkan, kan begitu, ya. Makanya tergantung kita mau mengambil yang mana, ya. Kalau seandainya membayar fidyah, ya, sekaligus mengganti, ya, mengganti di hari lain, ya. Kalau seandainya dia, ya, hanya bayar fidyah saja, ya, bayar fidyah itu tak ubahnya itu adalah pengganti puasa begitu. Allahu a'lam bishawab, ya. Tayyib. Ini beberapa uzur yang diperbolehkan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan sehingga kita tidak berpuasa karenanya, ya. Ada 4 tadi, ya. Yang pertama adalah sakit, ya, dan tua. Yang kedua adalah musafir. Yang ketiga adalah haid dan nifas. Yang keempat hamil dan menyusui, ya. Semua ini, ya, sebagai uzur di dalam agama kita, diperbolehkan seseorang tersebut tidak berpuasa. Tapi ada yang harus mengganti di hari lain, ada yang hanya membayar fidyah saja, ya. Seperti orang tua tadi, ya, atau sakit yang tidak mungkin sembuh, maka dia cukup membayar fidyah dengan memberikan makan orang miskin sesuai dengan hari yang dia tidak berpuasa tersebut, ya. Kemudian kita lanjutkan, ya, hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Ini ada beberapa beberapa poin, ya, yang membatalkan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan atau minum dengan sengaja, ya. Kalau tidak sengaja nggak batal, nggak sengaja, nggak lupa dia misalnya. Hari pertama itu sering lupa biasanya. Hari pertama langsung ke dapur ngambil piring, biasanya lupa dia, ya. Ini kalau dia lupa, benar-benar lupa, bukan karena ada unsur dilupa-lupakan begitu, ya, ini lanjut dia puasanya, ya. Makanya kalau ada orang lupa makan, dia nggak usah diingatkan, biar aja dia makan, ya, biar. Alasannya enak kali dia jaga enak katanya. Nah, iri dia berarti, ya. Padahal Allah sudah beri keringanan sama dia, tapi yang lain iri gitu. Nah, sebenarnya dibiarkan dia makan, dia puas. Sudah selesai ya, baru tanya, "Kak puasa?" "Oh ya puasa ya." Ya udah lanjut aja gitu. Berarti Allah sudah memberi dia makan gitu, ya. Nah, ini ketika makan atau minum tersebut sengaja dilakukan, ya,
bukan karena lupa, maka dia batal puasanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, ya. Tsumma atimmus siyama ilal lail, ya. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian, ya, membedakan antara benang putih dan benang hitam di kegelapan fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam, maksudnya sampai maghrib, ya. Jadi ayat ini bercerita tentang di mana kita boleh makan dan minum dan kapan kita menyempurnakannya. Ya. Artinya di stop makan dan minum kapan gitu. Ini kan masalah fajar shodiq atau sholat subuh yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya. Artinya mulai dari situlah kita setelah ditegakkannya sholat subuh, ya, maka disitulah mulai kita menahan, tidak boleh makan minum. Kalau setelahnya kita makan minum, batal puasanya kalau dengan sengaja. Ini dia, ya. Nah, jadi mulai menahan itu ketika fajar shodiq. Tayyib. Faqad bayyanatil ayatu annahu la yubahu lis-shaimil aqlu wasyarbu ba'da tulu'il fajri hatta al-lail, ya. Ayat itu sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang berpuasa tadi tidak boleh makan dan minum setelah terbitnya fajar shodiq. Ya. Fajar shodiq yaitu ketika sholat sudah boleh ditegakkan. Ya. Ketika itu pula lah tidak boleh lagi makan dan minum. Itu maksudnya sampai malam. Malam itu adalah maghrib. Nah, beda sama kita. Kalau kita, ini masih sore kok buru-buru. Sore itu tadi sebelum maghrib, ya, itu sore. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan al-lail itu adalah maghrib pun sudah mulai malam, ya. Kalau orang kita kan kalau nggak jam 12 malam nggak malam, ya. Kemudian jam 1 udah subuh katanya, padahal belum subuh, ya kan? Itu masih malam. Mulai maghrib sampai menjelang subuh itu masih malam semua itu. Nggak ada diceritakan jam 12 itu masih sore atau udah malam, jam 9 masih sore, nggak ada. Ya, jam 1 nanti udah subuh, jam 1 subuh katanya, padahal belum subuh. Ya. Nah, ini ajibnya ini istilah-istilah yang ada di tempat kita ini, ya. Ya, sebenarnya sampai malam kata Allah itu adalah maghrib. Tapi kita ringkas-ringkas saja, ya. Ya. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa adalah jima, berhubungan suami istri pada siang bulan Ramadan, ya. Ini pernah seorang pemuda yang sudah kita ceritakan juga, ya, seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW, ya, ketika dia melakukan hubungan suami istri pada siang bulan Ramadan. Kemudian apa dia bilang? Ya Rasulullah, halaktu katanya, aku binasa katanya. Kemudian malaka kata Rasul, ya, ada apa denganmu kata Rasul kan? Qala halaktu katanya, ya, malaka. Ada apa denganmu kata Nabi? Kemudian dia bilang, waqa'tu ala imra'ati wa ana shaim. Aku telah melakukan hubungan dengan istriku sementara aku puasa katanya. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul pun bersabda, hal tajidu, ya, raqabatan ta'tiquha. Ada enggak seorang budak yang bisa kamu merdekakan katanya? Faqala la, enggak ada katanya. Faqala hal tastati', ya, hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Sanggup enggak kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut kata Nabi? Kemudian dia bilang, la katanya. Tidak kata pemuda itu. Qala hal tajidu it'ama sittina miskinan? Ya, apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin katanya? Dia katakan tidak katanya. Qala la, ya. Qala famakathan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun diam. Perawi mengatakan Nabi pun diam, ya. Fa bainama nahnu ala dzalika utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamar. Ya, ketika kami termenung diam semua, Nabi pun pergi ke rumahnya mengambil sekantong kurma. Ya. Kemudian faqala aina sa'il? Mana yang bertanya tadi kata Nabi, ya. Kemudian laki-laki itu menjawab, ana katanya, saya Rasulullah, ya. Qala khudh hadza fatasaddaq bihi. Ambillah sekantong kurma ini, silakan bersedekah dengannya. Faqala ar-rajul, lalu laki-laki itu pun mengatakan,
a'ala afqaru minni ya Rasulullah, apakah aku bersedekah dengan sekantong kurma ini kepada orang yang lebih miskin dari aku, katanya. Ini nggak bisa dibayangkan lagi tuh ya. Katanya fa wallahi ma baina labataiha yuridu harratain, ahlu baiti afqar min ahli baiti. Demi Allah, katanya, di kampung saya, katanya, tidak ada yang lebih miskin dari aku lagi, katanya. Nah, itulah. Tidak ada yang lebih miskin dari keluargaku. Kira-kira mau sama siapa aku sedekahkan gitu. Kemudian apa kata Rasul? Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun tertawa hatta badat anyabuhu, sampai gerahamnya terlihat. Saking lebarnya tertawa Rasul, lucu dia rasa gitu ya. Akhirnya apa kata Nabi? Summa qala athimhu ahlak. Silakanlah beri makanlah keluargamu dengan kurma ini. Ini menunjukkan bahwasanya ada kafarat ketika melakukan hubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Kafaratnya ada 3 tadi. Yang pertama adalah memerdekakan budak. Kalau perbudakan hari ini mungkin tidak ditemukan gitu ya, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, maka memberi makan 60 orang miskin. Ini ada juga yang bertanya, bayar fidyah atau kafarat lah dibilang dulu, boleh tidak dengan bahan makanan gitu, misalnya beras gitu. Yang ada sebenarnya sunnahnya dengan makanan. Kalau kali-kali dagang, lebih rugi kita kalau memberikan bahan makanan. Contohnya sekilo beras, nggak mungkin dong 1/4 kilo dikasih seorang gitu kan, nggak mungkin. Paling tidak 1 kilo. 1 kilo itu berapa? Udah 15.000 lebih ya, 18.000 mungkin sekilo. Padahal 1 kilo beras kalau dimasak bisa 8 orang. Kalau dibungkus bisa 8 orang. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang dibuat syariat itu lebih meringankan lagi gitu. Coba kalau bahan makanan mungkin yang dikasih, mungkin lebih berat. Berapa kilo yang mau dikasih? 60 kilo. Udah berapa duitnya? Sementara sekarang 30 kilo aja udah di atas 300.000. 330, 340.000 ya. Berarti 680.000. Itu baru berasnya, belum lauknya. Padahal kalau kita olah, dibuat makanan, kemungkinan jauh lebih ringan. Begitulah agama kita memberikan keringanan kepada kita, tidak memberatkan. Jadi walaupun mungkin kita banyak uang, jangan, wah saya bahan makanan aja lah. Ini kan karena terkadang karena banyak uang, banyak syariat yang dilanggar. Contohnya aja orang bayar zakat fitrah. Aku malas aku nenteng beras, karena duitnya udah banyak, nenteng duit aja. Aku bayar duit aja lah. Ini kan menyelisih syariat. Yang ada membayar bahan berzakat dengan bahan makanan pokok. Itu yang disyariatkan. Akhirnya disiasati, orang masjid jual beras. Kebanyakan begitu. Padahal beras yang dimakannya beras pulen di rumahnya, dibeli beras yang kan nggak adil ya, beras bulog. Ini nggak cocok gitu. Apa yang kita makan di rumah itulah yang kita zakatkan. Itu lebih baik. Allahu a'lam bishawab ya. Tayyib. Kemudian yang ketiga adalah at-taqayyu amdan, muntah dengan sengaja, terlalu dalam ngorek-ngorek mulut, sikat gigi atau mungkin pakai siwak colok-colok sana sini, akhirnya muntah. Ini ada unsur kesengajaan, maka dia batal puasanya. Tapi kalau muntah tidak sengaja, maka tidak batal ya. Kemudian karena waktu sudah mau habis ya. Yang keempat adalah al-hijamah, berbekam. Di dalam hadis disebutkan aftarul hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya. Itu menurut para ulama dengan penjelasan namanya ilmu fikih ini kan luas gitu ya. Hadis itu sahih, tidak disalahkan, tapi dulu sistem pembekaman dulu itu pakai mulut. Tanduk biasanya, ada klepnya dalam, jadi main hisap. Ya kan gitu. Jadi ketika zaman dulu itu sistem pembekaman itu dengan hisapan, maka dikhawatirkan masuk ke dalam mulut. Itu yang menyebabkan dia batal. Kalau hari ini kan pakai kop, nggak ada hubungan dengan mulut.
Nah, sebagian ulama mengatakan ya sekarang yang dibekam itulah yang batal. Kalau yang membekam tidak batal. Allahu a'lam bishawab. Ya. Memang kalau dilihat kronologis pembekaman zaman dulu itu pakai tandu. Anak masih ingat, masih zaman sekolah dulu anak-anak itu ada orang bekam memang pakai tandu itu. Tapi kita selesaikan sedikit lagi ya. Yang kelima yang membatalkan puasa itu adalah al-khuruju damil haidi wan nifas ya, keluarnya darah haid dan nifas. Ini jelas seperti tadi ya. Yang keenam niatul fitri, berniat membatalkan puasa. Berarti nggak sah. Ikut dia makan sahur tapi aku nanti jam 8 kayaknya makan lah. Udah. Mulai dari situ nggak perlu dia tahan-tahan lagi sampai jam 8, makan aja lah mana yang mau. Ya. Atau barangkali udah puasa dia nggak ada niatan, tapi tiba-tiba wah nggak jadi ke Pekanbaru kita. Oh iya. Jadilah kalau gitu. Wah kalau ini kayaknya nanti makan ini. Udahlah. Mulai dari situ start aja lah makan. Nggak usah nanti nunggu jam 12 suruh makan, nggak usah. Ya nyiksa diri karena udah niatan berbuka dia udah batal duluan gitu loh. Udah pasang niat udah batal gitu. Ya. Kemudian yang ketujuh ya yang membatalkan puasa adalah ar-riddah ya, yaitu murtad. Ya. Orang yang murtad otomatis spontanitas puasanya tidak berlaku lagi. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatannya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Naktafi bihadzal qadar, nafatul bilhamdallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.